Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kalkulus 1. Maksud saya selamat malam ya. Kita mulai saja pembahasan tentang fungsi dan relasi ya. Fungsi dan relasi di sini kita akan membahas beberapa hal. Jadi judulnya di sini saya buat fungsi gitu ya. Kenapa? Karena relasi itu adalah cakupan dari fungsi juga, sehingga di sini saya buat fungsi gitu ya. Kita akan bahas tentang fungsi. Hal pertama yang harus kalian pahami atau yang akan saya berikan, konsep pertamanya adalah di fungsi ini kaitannya erat dengan sumbu koordinat atau diagram Kartesius. Nah, yang pertama saya akan paparkan tentang produk Kartesius. Di modul sudah ada, kalian bisa baca jika perlu yang lebih detail. Di sini saya coba paparkan bagaimana atau apa sih ringkasnya begitu ya. Jadi yang pertama, produk Kartesius. Jangan dianggap sulit ya bahasanya ya. Jadi intinya produk Kartesius berarti hasil dari Kartesius. Kartesius di sini kita pakai Kartesius dimensi 2. Ya, jadi hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Artinya, kalau kalian bermain di sumbu koordinat, pasti menghasilkan sebuah hasil, yaitu berupa titik Kartesius yang berisikan dua unsur, yaitu titik di sumbu X dan titik di sumbu Y, absis dan ordinat. Misal saja di sini, Jadi produk Kartesius ini gimana ya? Langsung aja ya, mungkin saya contohkan pada video ini. Misalkan kalian punya himpunan A, itu adalah A, B, C. Kemudian himpunan B, nah di sini himpunan B-nya himpunan angka lah ya, 1, 2, nah misalkan seperti itu. Maka masing-masing dari himpunan A harus terpasang dengan B. Dan itu disimbolkan dengan cross. Ya. A cross B. Nah, itu harus terpasang ya masing-masingnya ya. Masing-masingnya harus terpasang. Jadi ada apa saja? A dengan 1, A dengan 2, B dengan 1, B dengan 2 gitu ya. A dengan 1, A dengan 2, kemudian B dengan 1, lalu B dengan 2, kemudian C dengan 1, lalu C dengan 2, seperti itu. Jangan lupa ditutup kurung kurawal, karena ini adalah sebuah himpunan. Yang kurang lebih produk Kartesius itu seperti itu intinya ya. Untuk contoh-contoh lainnya kalian bisa lihat di modulnya. Kemudian di sini ada relasi. Relasi itu adalah sebuah hubungan ya, sebuah hubungan tanpa embel-embel. Jadi hanya hubungan saja. Seperti halnya kalian dengan teman kalian, hubungan sebagai teman, sebagai tanpa ada kekhususan gitu. Tapi ketika memiliki status, nah itu bukan relasi lagi, sudah berujung pada fungsi. Nah, ya, dimana jika kalian sudah menjadi pacar atau menjadi pasangan seseorang, ada fungsi khusus yang harus kalian bisa munculkan gitu kan ya. Kalau hanya sebagai teman, kadang fungsi teman pun diabaikan gitu. Dan kalaupun diabaikan mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi jika menjadi sebuah fungsi, itu memang sudah harus dipatuhi aturan-aturan yang ada dalam fungsi tersebut. Itu jika kita membahas lebih jauh ke relasi dan fungsi. Cuman untuk produk Kartesius ini seperti itu. Selanjutnya yang B, kita akan bahas tentang relasi ya. Relasi. Ada beberapa komponen yang harus kalian pahami dulu untuk relasi. Nah, untuk detailnya bisa dilihat di modul. Cuman di sini saya tunjukkan relasi itu seperti apa. Relasi itu nanti kalian akan memiliki yaitu tadi beberapa hal. Yang pertama, ada yang disebut dengan domain.
Domain itu adalah daerah asal ya. Daerah asal. Jadi ketika kalian mau menghubungkan atau mau memberikan hubungan pada sesuatu, kan pasti ada yang bermula, ada tujuan. Nah, gitu ya. Ada awal, ada tujuan. Nah, awal itu adalah daerah asal. Kemudian yang kedua ada kodomain ya, kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan atau tujuan ya. Oke, daerah asal, daerah kawan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya range ya, range ini pakai R ya, jangan seenaknya diubah, bahaya. Range. Nah, di sini ini adalah daerah hasil. Daerah hasil. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah komponen-komponen untuk membangun sebuah relasi. Nah, kemudian relasi ya, seperti yang tertulis di modul, relasi juga dapat ditulis dalam dua bentuk. Relasi dapat disajikan dalam dua hal ya. Yang pertama, kalian bisa dengan diagram panah. Ya, diagram panah. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan sumbu koordinat atau diagram Cartesius atau bidang Cartesius. Bebas ya. Diagram Cartesius. Oke. Langsung aja kita ilustrasikan ya. Misalkan sesuai dengan contoh yang di modul. Di modul di situ dicontohkan contoh yang pertama, kalian punya himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan B itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ada ketentuan kalau F itu lalu ada ketentuan kalau F itu adalah 1,0. Nah, kemudian 2,1, kemudian ada 3,2, kemudian ada 4,3, seperti itu ya. Jadi ada F itu seperti itu. Nah, dari sini, dari ketentuan nomor 1 ini ada beberapa hal yang bisa kalian buat ya. Yang pertama adalah mungkin kita buat penyajian dalam bentuk diagram panah dulu ya. Diagram panah. Jadi kita bisa buat dulu ya berupa kotak ya. Jadi di sini misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah himpunan si A. Aduh, wait ya. Kenapa? Oke, ini adalah himpunan A. Kemudian ada himpunan B. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah himpunan B. Ya. Ini adalah himpunan B. Nah, lalu ada F. F di sini menyatakan relasi ya. Menyatakan relasi dari dua himpunan A dan B ini. Yang pertama relasi 1, 0. Berarti kalian tinggal buat panah 1 ke 0. Nah, seperti itu. Kemudian 2 ke 1. 2 ke 1. Nah, seperti itu. 3 ke 2. Oke. Lalu 4 ke 3. Nah, ini adalah bentuk diagram panah untuk menyatakan relasi. Untuk menyatakan relasi. Dan hal lainnya yang bisa mungkin kalian pahami lagi adalah, saya buat agak ke tengah sedikit. Si A ini kan adalah awal dari penghubungan panah ya. Awal dari penghubungan panah. Maka A ini disebut sebagai domain atau daerah asal. Oke. Lalu si B ini adalah tujuan. Tujuan dari si panah. Walaupun nggak semua ya, nggak semuanya kena panah. It's okay, nggak masalah. Ya. Tetapi karena ini adalah tujuan, maka B itu disebut sebagai kodomain. Ya. Nah, kemudian ada di kodomain yang tertunjuk panah, ada yang tidak, atau ada yang terhubung dengan relasi, ada yang tidak. Nah, ada satu muncul nih, para jomblo biasanya nggak punya pacar ya, kasihan.
Ya sudah, nggak usah dibahas. Intinya yang terpilih oleh panah ini, oke, yang terpilih oleh panah ini atau saya tandain. Nah, itu kan yang terpilih oleh panah semua ya, kecuali yang keempat, ini disebut sebagai range atau daerah hasil. Itu jadi domain, kodomain, dan range itu disajikan seperti itu ya. Atau bisa kalian buat domain atau DF ya, domain fungsi. Oke, domain fungsi itu adalah 1, 2, 3, 4, bisa seperti itu. Kemudian kodomain itu mungkin KF ya, KF itu bisa ditulis dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian range itu bisa ditulis RF ya, RF. Oke, ini 0, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jika masih kurang jelas, boleh diulang-ulang videonya supaya bisa difahami. Mungkin ada perkataan-perkataan yang terlewat tadi ya. Oke, itu adalah relasi. Nah, jika relasi ini kalian gambarkan pada diagram kartesius ya, ini mudah saja. Ya, kita sekarang mau gambarkan ini dalam diagram kartesius. Oke, ini saya checklist karena kita mau buat. ini diagram panah tadi ya. Diagram panah. Sekarang kalau dalam diagram kartesius kalian tinggal buat sumbu koordinatnya dulu. Oke, seperti itu. Kemudian nah di sini ada domain, ada kodomain. Kalau dilihat dari sini 1, 0 berarti ini domain, ini kodomain. Atau ini dianggap sebuah titik berarti 1 ini adalah X, 0 ini adalah Y. Atau bisa kita katakan kalau domain itu adalah sumbu X, titik pada sumbu X, sedangkan kodomain itu adalah titik pada sumbu Y. Ya, kita siapkan titik-titiknya dulu. Oke, di sini kita siapkan. Oops, sorry. Kita siapkan ada 1, 2, 3, 4. Mungkin saya ralat ya. Tadi di sini X itu domain, 0 tadi saya katakan kodomain, saya ralat. 1, 2, 3, 4 ini adalah titik-titik pada sumbu X. Betul, itu domain, tetapi 0, 1, 2, 3 ini titik-titik pada sumbu Y. Ya, saya ralat bukan kodomain tetapi range. Karena ini sudah menjadi hasil ya. Sudah menjadi hasil yang terpanah ya. Oke. Nah, di sini kita buat ada 0 di sini ya, 0 ya, 0. Kemudian di sini ada 1, lalu ada 2, 3. Nah, seperti itu. Sekarang tinggal dibuat relasinya. Yang pertama 1, 0, nah pas di sini ya. Oke, kemudian 2, 1, 2, 1, jadi 2, 1, tinggal ditarik, dihubungkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian 3, 2 juga sama. Ingat dibacanya dari X dulu ya. Kemudian 3, 4. Nah, ini adalah titik-titik range-nya ya, titik-titik range-nya. Bisa kalian lihat. Nah, jika ini adalah sebuah relasi yang digambarkan dengan kartesius, maka titik-titik itu harus kalian hubungkan dengan garis. Ya, dengan garis sehingga kalian punya seperti itu. Nah, itu dia. Ya, itu jika digambar dalam diagram kartesius. Oke, ini yang pertama dan ini yang kedua. Sip. Itu. Nah, selanjutnya tadi jika yang pertama saya sudah jelaskan tentang produk kartesius, kemudian relasi, sekarang yang ketiga. Yang ketiga sebentar, mungkin ini dirapikan dulu ya supaya tidak terlalu menumpuk. Kita buat satu space ke bawah. Good. Yang ini juga sama. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang fungsi sekarang. Fungsi atau pemetaan, bisa dikatakan fungsi, bisa dikatakan pemetaan. Kenapa? Karena pemetaan itu adalah pemasangan atau relasi yang jelas. Plot-plotnya ada di mana saja. Begitu. Oke, tadi itu yang B, sekarang yang C, fungsi.
Oke, untuk penjelasan detailnya, definisinya bisa kalian baca pada modul ya. Nah, di sini dikatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika tiap unsur dalam himpunan A berpasangan tepat hanya sebuah unsur. Ya, jadi berpasangannya tepat hanya sebuah unsur dari A-nya ini. Nggak boleh ada yang double, nggak boleh ada yang selingkuh. Ya, harus punya satu saja. Ini 1, 0. 1 dipasangin lagi dengan 2, 1 dipasangin lagi dengan 3. Itu bukan fungsi. Yang dikatakan fungsi ya seperti ini. 1 dengan 0, 2 dengan 1, 3 dengan 2, 4 dengan 3. Hanya pas 1, 1. Dan tepat 1, 1. Tidak ada yang tidak punya pasangan pada domain atau jomblo. Misal, 1 tidak punya pasangan tapi 2 punya, 3 punya, 4 punya. Ini bukan dikatakan fungsi jika seperti itu. Ya, seperti ini yang dikatakan fungsi. Semua punya pasangan. Tidak jomblo, tidak selingkuh dan tidak jomblo ya. Nah, terus ini jomblo, Pak. It's okay. Kalau di kodomen tidak memiliki pasangan nggak masalah. Tetapi domain harus punya semua pasangan. Kalau tidak punya, maka dia tidak dikatakan fungsi. Seperti itu. Jika saya ambil ya dari contoh ini, maka kalian punya ilustrasi seperti ini ya. Nah, seperti ini, misalkan ini ada 3 titik lah ya, ada 3 titik atau ada tiga anggota pada himpunan yang awal ya, atau domain. Kemudian di sini ada anggaplah ada 3 titik juga ya. Sorry, ada 2 titik, ini lebih kecil berarti ya. Nah, seperti ini ya, maaf, saya ulangi gambarnya. Ini ada 2 titik. Kemudian ini adalah domain, ini adalah kodomain ya, dihubungkan dari sini ke sini. Oke, ini ke sini, ini ke sini. Oke, ini adalah sebuah fungsi. Tapi sebentar, ini double, nggak masalah. Kalau di kodomain double, jomblo, selingkuh nggak masalah. Yang pasti domain harus tepat satu-satu memiliki semua pasangan. Ya, maka ini dikatakan fungsi. Nah, tadi saya sudah sempat singgung kalau domain ini adalah titik pada sumbu X atau bisa kita katakan sebagai X ya. Sedangkan hasil-hasil ini itu adalah range atau bisa kita simpulkan sebagai fx atau si y ya, fx bisa disebut y juga. Seperti itu. Nah, jika pada contoh sebelumnya kalau saya boleh ambil ini ya, ini yang saya ambil ya. Sebenarnya di soal sudah dinyatakan ini sebagai fungsi, cuma tidak saya tulis ya pada video ini. Nanti boleh mampir sebentar ke modul, kemudian dicek, di situ sudah diberikan fungsinya apa, tapi saya tidak tulis karena saya mau memperlihatkan bagaimana relasi dan pemetaan, bukan relasi dan hubungan-hubungan panahnya itu seperti apa, mana kodomain, mana domain, mana range. Ya, kalau ada yang penasaran, udah ada fungsinya, tinggal cek aja di modul. Ini fungsinya adalah, jadi di sini kita punya Y sama dengan, nah ini X ya, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Setiap nilai awal itu dikurangi 1. Ya, dikurangi 1. Maka setiap X itu dikurangi 1. Ini adalah fungsinya. Ya, fungsi yang harus dipenuhi. Sehingga apabila ada yang ngaco misalkan ya, ada yang ngaco, contohnya saja ada di sini 5 kemudian 6 lalu 6 dikasih panah ke sini. Ini bukan bagian dari fungsi, itu menyalahi. Karena fungsi yang ditetapkan adalah Y sama dengan X min 1. Gitu. Ya, sama halnya seperti kalian menetapkan kalau yang bisa masuk kelas adalah orang-orang yang memakai baju berkerah. Berarti yang tidak pakai baju berkerah tidak bisa masuk dong. Nah, itu fungsi. Ya. Yang bisa masuk kelas hanyalah kaum lelaki, perempuan tidak. Berarti yang bukan lelaki tidak bisa. Mau perempuan nyamar jadi lelaki atau operasi seperti apapun, tetap saja gendernya perempuan, di KTP-nya perempuan, identitasnya perempuan, ya tidak bisa masuk. Gitu ya. Oke, itu tentang fungsi. Nah, mungkin ada sebutan lain ya untuk di sini ada X tadi kan, ada Y. X itu domain, Y itu adalah range.
Ada sebutannya, X itu disebut dengan variabel bebas, oke. Kemudian Y itu disebut dengan variabel terikat atau tak bebas, ya. Gimana? Kalau X kalian masukin angkanya berapapun itu nggak masalah. Tetapi Y itu nilainya ngikutin berapa X yang dimasukin. Makanya X itu dikatakan bebas karena berapa saja bisa dimasukkan. Tetapi Y itu terikat karena nilai Y itu gimana nilai X yang dimasukkan. Itu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis fungsi ya. Ada jenis-jenis fungsi, di situ dikatakan ada fungsi konstan, ada fungsi identitas, kemudian ada fungsi genap, fungsi ganjil, kemudian ada fungsi linier, lalu ada fungsi kuadrat. Ya, ada fungsi modulus juga, fungsi nilai mutlak. Kemudian ada oh ya udah sampai situ saja. Oh, ada fungsi tangga ya, fungsi nilai nilai bulat terbesar. Oke. Nah, untuk jenis-jenis fungsi itu bisa kalian pahami sendiri, tetapi dalam materi yang saya berikan intinya ada di sini ya, untuk pengenalan fungsi. Jika ada yang masih kurang jelas bisa diskusi baik di grup WhatsApp yang kalian buat dan ada saya, atau di forum diskusi e-learning. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Maka silahkan dipahami lebih baik. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.